pohon satu ini yang sebelah kanan bawah yang agak besar ini sampean inggirkan atau sampean sampingkan dulu, nanti kita ambil ya pusakanya, habis itu kita kembalikan lagi ke gunung. Kisah horor sopir truk nganter pohon keramat. Selamat datang kembali di channelnya Rasa Misteri. Di mana ada rasa, pasti ada misteri. Oke, di kesempatan kali ini saya mau nge-share cerita teman saya sopir truk. Pengalaman dia nganter pohon keramat. Cerita ini berawal dari beliau memiliki orderan atau punya orderan pohon dari pabrik yang ngambilnya ya lumayan jauh di pegunungan juga, di area Mojokerto juga. Ceritanya seperti ini. Saat dapat orderan, beliau langsung menuju ke lokasi tersebut. Nah, setelah tibanya di lokasi tersebut, ternyata pohonnya belum ditebang. Loh, kata teman saya, loh kenapa kok belum ditebang pohon ini? Padahal udah waktunya, Pak. Saya juga udah dikejar sama pabrik. Soalnya ini waktunya udah mepet untuk pemotongan, katanya seperti itu. Yang si nebang pohon bilang gini, "Ya Mas, tunggu sebentar lagi ya Mas, ini mau saya tebang." Ya, terus teman saya bilang, "Ya Pak, saya tunggu ya." Singkat cerita, beliau menunggu ya sekitar 30 menit sampai dengan 1 jaman, tapi kok masih belum ditebang pohonnya. Terus masih belum kedengar suara gergaji mesin juga gitu. Akhirnya beliau memutuskan untuk ngambilin si penebang pohon. Nah, pas ngambilin itu beliau melihat si penebang pohon masih duduk-duduk aja ngelihat pohon itu. Akhirnya beliau nyamperin si tukang tebang pohon itu tadi dan tanya, "Pak, kok masih belum ditebang?" "Iya Pak, sebentar lagi," jawabnya seperti itu. "Loh Pak, sebentar lagi gimana? Saya udah nunggu hampir 1 jaman nih Pak, kok belum ditebang-tebang pohonnya. Ini saya juga dikejar sama waktu juga Pak, soalnya pabriknya udah mau motong," katanya seperti itu. Akhirnya singkat cerita, ada sedikit perdebatan antara teman saya yang sopir truk tadi sama si tukang tebang pohonnya. Akhirnya dianya berdebat ya sama tukang tebang pohon tadi, "Pak, udah gini aja, saya bantu tebang pohon aja Pak, biar lebih cepat." "Iya Pak, tunggu sebentar lagi ya Pak, ini saya mau nebang," katanya seperti itu si tukang tebang pohonnya. Akhirnya singkat cerita, teman saya yang udah nunggu lama kok masih belum ditebang, akhirnya minta si penebang pohon, "Pak, udahlah Pak, ini saya juga nunggunya udah kelamaan, dan tolong Pak tebang aja sekarang, enggak apa-apa." Akhirnya ya si tukang tebang pohon tadi yang mengiyakan, "Iya Pak, tapi ya mohon maaf kalau nanti agak lama ya Pak nebangnya." "Iya, enggak apa-apa," jawab teman saya seperti itu. Singkat cerita, pas posisi nebang pohon juga agak rewel ya, gergaji mesinnya mati, terus mau nebang itu gergajinya itu mati terus ya, mogok lah intinya ya. Terus rantai gergajinya juga bolak-balik lepas. Nah, itu sebenarnya udah pertanda sih dari awal ya. Tapi teman saya ya cuek-cuek aja. Biasanya ini tukang tebang pohon ini ahli kok kayak gini nebang pohon ini gitu. Akhirnya singkat cerita pohonnya udah ditebang dan udah dipotong-potong ya, kecil-kecil, dan dinaikkan ke truk.
Nah, pas dinaikkan ke truk tadi, yang tukang angkut atau tukang panggulnya bilang gini, "Mas, mohon maaf sebelumnya, ini pohon masih ada penunggunya mas." Kok bisa mas? Kan kebanyakan kalau pohon udah ditebang kan penunggunya kan udah hilang, kebanyakan seperti itu. Tapi yang tukang panggul tadi kerasa atau ngerasa, "Mas, mohon maaf, ini pohon masih ada penunggunya atau masih ada yang ngikutin," gitu, bilangnya gitu. Akhirnya singkat cerita, kayu udah naik semua, pohon yang ditebang juga udah naik semua ke truk. Terus teman saya yang sopir truk tadi mau hidupin mesin, tapi mesinnya nggak mau nyala sama sekali. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk memperbaiki mesinnya sendiri. Setelah dicek, entah itu dari solarnya atau dari dinamo starternya atau dari akinya, dicek semua sama dia dan itu normal semua. Loh, ini loh mesinnya normal, solar juga naik, dinamo starter juga berputar, tapi kok nggak bisa nyala sih motornya gitu. Akhirnya singkat cerita udah lama banget dia benerin truknya itu, akhirnya bisa nyala. Tapi nyalanya itu terpincang-pincang truknya. Kalau bahasa anak-anak truk sih merebet ya, pincang-pincang itu merebet. Akhirnya setelah itu beliau pergilah ke pabrik, dan jalannya itu juga lumayan nggak enak ya, soalnya kan di area pegunungan, masih makadaman atau masih jalan berbatu. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan truk teman saya ini mogok. Mogoknya itu bukan dari mogok mesin, ternyata mogoknya dari bannya, tiba-tiba meletus atau pecah. Nah, biasanya loh teman saya kalau bawa muatan itu berat-berat banget dan bannya nggak pecah, tapi ini kenapa kok bawa muatan sedikit kok bannya bisa pecah? Dan pecahnya itu sebelah kiri, tepat di pohon yang ditebang tadi. Akhirnya singkat cerita, kan yang pecah ini 2 ban, bukan 1 ban, tapi 2 ban yang pecah. Akhirnya beliau memutuskan untuk nelpon orang bengkel, nyuruh bawain ban serepnya. Kan kalau di mobil kan ban serepnya kan cuma 1. Nah, ini dua-duanya ini pecah, meletus semuanya. Akhirnya singkat cerita, beliau nunggu lama banget, dari asar sampai maghrib masih belum datang juga. Terus habis itu dia nunggu kembali sampai isya. Akhirnya datanglah si mekanik tersebut dan bilang gini, "Mas, mohon maaf ya, tadi agak lama saya nyasar mas." "Loh, kok bisa sih mas, sampean kan biasanya udah terbiasa ke sini." "Iya mas, tapi nggak tahu kenapa ya, kok hari ini kok saya nyasar." Dianya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita, digantilah ban tersebut. Nah, pas posisi ganti tersebut, si mekanik bilang gini, "Mas, kok ada bau wangian ya di sini ya?" Nah, si teman saya yang sopir truk tadi bilang gini, "Loh, wewangian apa mas? Bau solar sih." "Yang iya," gitu, bilangnya gitu. "Lu nggak beneran mas, serius, ini bau wangian loh mas ini. Ini kayu apa yang sampean bawa mas? Saya juga nggak tahu mas." Itu saya kayak gimana ya, ada janggal sedikit di hati teman saya gitu. Wong dia nggak ngerasa ada bau wangian, tapi yang mekaniknya bilang ada bau wangian. Terus akhirnya singkat cerita udah selesai itu, tapi tiba-tiba mesin truknya mogok lagi. Akhirnya diperbaikinlah sama mekaniknya dan dicek kembali, dan semuanya normal, sebenarnya mesinnya itu normal, nggak ada kendala. Kata mekaniknya, "Mas, ini loh solar juga bisa naik loh mas, aki-aki juga normal loh mas, tapi kok nggak bisa di starter ya, gimana ini mas?"
Akhirnya mekaniknya juga ikut bingung, gimana nih, wah udah waktunya untuk potong juga di pabrik, katanya gitu. Terus dilihat dari kejauhan ada satu orang penduduk daerah situ, kata teman saya sih ya, menghampiri sopir truk tadi, teman saya sopir truk tadi, dan bilang gini, "Mas, mohon maaf sebelumnya, sampean ini tadi nebang pohon di mana, Mas?" Bilang gitu. "Di gunung itu, Pak, di hutan itu." "Oh iya, Mas, bener." "Sampean asli situ apa?" "Iya, Mas, saya asli situ, saya juga rumahnya deket di situ juga." "Mas, sebelumnya mohon maaf," kata penduduk tadi, "pohon yang sampean bawa ini sebenarnya masih ada penghuninya, masih ada pusakanya, Mas. Jadi ini harus diambil dulu pusakanya, dikembalikan lagi ke gunung itu tadi, Mas, biar nggak ada kendala pas sampean bawa atau pas proses pemotongan di pabriknya, Mas." Gitu. Nah, terus dia kan berpikir, yang teman saya sopir tadi, "Loh Pak, mosok ya harus dibongkar Pak, ini loh Pak, berat Pak, saya juga sendirian, cuma ditemenin sama teman mekanik saya satu ini aja. Nah, harus gimana Pak?" "Ya udah gini aja," kata yang penduduk tadi, "saya temenin Mas." "Saya temenin Mas sampai pabrik. Nanti kalau udah sampai pabrik, pohon satu ini yang sebelah kanan bawah yang agak besar ini sampean inggirkan atau sampean sampingkan dulu. Nanti kita ambil ya pusakanya, habis itu kita kembalikan lagi ke gunung." Nah, teman saya kan juga udah berpikir, pusaka apa ini? Apakah sejenis keris, pedang, atau lain-lainnya? Teman saya sudah berpikir seperti itu. Oke, singkat cerita, akhirnya teman saya yang sopir truk tadi ditemani sama penduduknya tadi naik di truknya, dan teman mekaniknya pulang karena jamnya udah malam juga ya. Akhirnya ditemenin sama penduduk tadi. Singkat cerita, pas ngidupin mesin itu enak sekali starter langsung nyala. "Loh Pak, ini tadi loh mobilnya loh mogok, nggak bisa di starter. Sampai datang ke sini loh, kok bisa langsung di starter, kok bisa enak?" Dianya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita, dibawalah kayu ini di tengah perjalanan yang mogok tadi sampai ke pabrik. Sampai ke pabrik sekitar jam 10 malam. Lalu langsung dibongkar sama anak-anak pabrik. Terus teman saya bilang gini sama yang bongkar, "Mas, tolong ya, yang kayu yang bawah ini, yang agak besar ini, yang sebelah kanan ini, tolong disampingkan dulu. Nanti mau diambil Mas." Katanya seperti itu, "Diambil Mas." "Diambil apanya Pak?" "Udah disampingkan aja dulu, nanti mau diambil sama bapaknya." "Oh iya Pak." Akhirnya disampingkan. Setelah muatan semua sudah terbongkar, nah beliau penduduk ini bawa bungkusan semacam kayak kembang sekar, ditaruh di sebelah bawah kanannya pohon ini tadi yang udah terpotong. Nah, beliau ini cuma ngusap kayunya sekali aja, terus tiba-tiba keluar kayak jarum emas kecil banget. Nah, itu teman saya udah kaget, "Loh kok bisa keluar ini Pak? Kan ini cuma kayu, kok ada kayak ginian?" "Iya Mas, ini adalah penghuninya Mas, atau pusakanya Mas." "Oh ya udah Pak, kalau gitu saya juga terima kasih Pak udah dibantu." Singkat cerita, jarum yang tadi itu diambil sama penduduk tadi, dimasukkan ke bungkusan yang ada kembang sekarnya tadi, dimasukkan. Habis itu langsung dikembalikan ke gunung tadi. Jadi singkat ceritanya, teman saya tadi sama penduduknya tadi kembalilah ke gunung tadi. Terus penduduk tersebut menuju ke satu pohon yang ada di tengah hutan. Itu pohonnya juga nggak besar-besar amat, nggak kecil-kecil amat, sedang.
Terus beliau duduk di situ dan naruh kembang sekarnya tadi. Setelah itu dibuka, ternyata jarumnya udah nggak ada. Lah teman saya kan kaget, Pak ini apa nggak jatuh jarumnya tadi Pak? Ndak Mas, jawabnya si penduduk tadi. Ndak Mas, ini udah pindah ke sini. Oh ya udah Pak kalau gitu. Akhirnya singkat cerita teman saya mendapatkan pengalaman baru. Itu aja ya yang bisa saya bawakan cerita hari ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya Rasa Misteri dan like videonya Rasa Misteri. Dan kalau kalian suka silakan kalian share ke teman-teman kalian.